Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian semuanya yang berbahagia, para guru praktek, pengajar praktek di mana saja berada yang sangat ceria dan yang hebat-hebat. Terima kasih kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan diskusi ya Bapak Ibu. Jadi diskusi kali ini nanti kita akan membahas beberapa topik yang merupakan menarik. Tapi sebelum kita mulai, monggo saya minta dari peserta untuk memimpin doa kita dari Pak Farhan. Monggo Pak Farhan dipimpin doanya nggih. Nggih, monggo. Ya, terima kasih Pak Agus memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin berdoa. Bapak Ibu semuanya, marilah kita awali kegiatan diskusi kita kali ini dengan berdoa. Semoga diberi kelancaran dan kebermanfaatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Farhan yang telah memimpin doa. Semoga apa yang kita doakan tadi bisa terkabul, kita bisa lancar, bermanfaat, barokah apa yang kita dapatkan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian semuanya yang saya banggakan di mana saja berada. Begini, dalam kesempatan ini nanti kita akan mendiskusikan beberapa permasalahan. Kita tahu nih Bapak Ibu ya, bahwasanya pendidikan itu kita sebagai seorang guru itu mesti akan mempunyai sebuah problematika untuk bagaimana anak didik kita itu menjadi bagus, sebagai hebat, sebagai kreatif dan sebagainya. Itu kan suatu dambaan kita sebagai seorang pendidik nggih. Iya. Nah, untuk itu kita itu dihadapkan pada kondisi yang saat ini itu serba tidak menentu ya, kondisi usia yang mungkin berbeda, kemudian kondisi pendidikannya seperti ini, apalagi tambah dengan COVID dan sebagainya. Nah, ini saya jadi mempunyai suatu pertanyaan besar Bapak Ibu sekalian semuanya. Mohon ya dibantu ini bagaimana ini cara menyelesaikannya. Saya kepingin anak-anak didik kita itu mempunyai suatu daya kreativitas yang tinggi, karena selama ini kreativitas anak-anak kita itu ya ada sih, tapi kalau kelihatannya masih kurang maksimal untuk kita kembangkan. Saya kepingin dari Bapak Ibu tuh punya ide-ide yang ya gimana lah bisa untuk membangun ini. Saya dalam kegiatan ini nanti saya butuh dari ide-ide dari panjenengan semuanya, apa kira-kira ketika kita mau ngajar itu ya Pak, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat kalau kita mau ngajar pasti ada jeda-jeda tertentu, waktu-waktu kosong tertentu yang bisa kita manfaatkan. Tapi saya kepingin kita nanti bagaimana ketika sebelum pembelajaran ini loh, pembelajaran itu kita mulai ada suatu pembiasaan dari anak. Itu kira-kira kegiatan apa yang cocok untuk anak didik kita itu? Mungkin begitu, saya punya gambaran seperti itu. Kira-kira bisa dibantu untuk itu, monggo. Nah, ini nanti akan kita lakukan diskusi kita itu lewat Jamboard kita. Nanti link nanti kan sudah kita bagi saat ini sebelum kita share. Saya mohon saya share dulu ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Jelas Pak. Ya, monggo. Ini saya punya permasalahan ini Bapak Ibu. Monggo silakan panjenengan isi ya, nggih. Kita punya permasalahan. Nah, ini aktivitas pembiasaan apa yang cocok dilaksanakan untuk mengembangkan kreativitas anak di kelas pada awal pembelajaran. Saya minta saran pendapat panjenengan semuanya. Monggo bisa dimulai dari sekarang pakai ini mana? Monggo terserah. Silakan. Linknya di chat ya Pak ya? Iya, sudah kita. Ya, ini Pak Alex sudah muncul ini. Terima kasih Pak Alex. Ya, Pak Alex menuliskan berpendapat ini bisa menulis cerita singkat, membaca cerita inspiratif. Nah, ini ada lagi Bu Ika. Bu Ika bernyanyi bersama, kemudian menceritakan perasaan dirinya melalui gambar. Kemudian Bu Eti ada lagi ini Bu Eti. Terima kasih Bu Eti sudah memberikan saya masukannya. Yaitu main tebak-tebakan, menjawab pertanyaan inspiratif.
bagus kan, menarik sekali kayaknya ini. Bu Novita melipat kertas, membuat bentuk dan bernyanyi bersama. Oke, dari pendapat-pendapat ini sangat menarik sekali. Jadi saya rasa kegiatan masukan-masukan ini perlu kita gali bersama nggih. Saya jadi penasaran ini ya, kita mulai dari Pak Alek ini. Pak Alek panjenengan tadi menuliskan tentang menulis cerita singkat. Nah, menulis singkat. Ini kira-kira bisa digambarkan bagaimana, Bapak? Saya kok sangat tertarik sekali ini dengan ini. Monggo, Pak Alek. Halo, tes, suara saya terdengar? Nggih, Pak, bisa Pak, jelas Pak. Ya, baik. Begini Bapak, saya perlu anak itu dilatih untuk bercerita, Bapak. Karena dengan bercerita, anak itu mengeksplorasi apa yang menjadi pemikiran dia, gitu ya. Oke. Itu disampaikan dalam bentuk cerita. Di situ juga saya menuliskan tentang membaca cerita inspiratif. Nah, di sini juga penting Bapak, karena cerita inspiratif itu memperkaya khasanah mental anak-anak di dalam tumbuh kembangnya nanti. Mungkin tokoh pahlawan, tokoh yang dari zero to hero seperti itu, ya, bisa memperkaya pengalaman anak-anak dalam wawasan memperkaya mental mereka. Demikian Pak. Oke, nggih. Terima kasih Bapak. Jadi kalau bisa saya tangkap itu panjenengan bisa menggambar, menulis cerita dan membaca itu merupakan suatu aktivitas yang mungkin sangat potensial sekali bisa mengembangkan ini. Karena selama ini kayak saya lihat kan anak-anak didik kita kan juga kurang kayaknya ya. Kurang untuk itu kegiatan itu. Nggih, bagus sekali Bapak, itu mungkin bisa masuk juga, ini bisa kita lakukan. Nah, saya kembali lagi ke selanjutnya ke Bu Heti ini. Nah ini Bu Heti, ini ada 2 jawaban yang main tebak-tebakan dan menjawab pertanyaan inspiratif. Kayaknya ini hampir sama Bapak Ibu nggih. Cuma hanya beda kalimatnya saja nggih. Saya mau tanya, ini kayaknya yang menjawab pertanyaan ini, saya tertarik dengan menjawab pertanyaan inspiratif ini, atau mungkin mana Bu? Main tebak-tebakan atau gimana menjawab pertanyaan inspiratif Bu? Ingin bisa dijelaskan Ibu? Monggo Bu Heti. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin jawaban saya senada dengan Pak Alek ya. Tidak sengaja itu tadi. Begini Pak, kalau menurut saya main tebak-tebakan bisa juga itu kita gunakan untuk merangsang kreativitas anak itu dengan misalkan bendanya bulat lalu sebenarnya seperti itu, main tebak-tebakan. Terus yang kedua menjawab pertanyaan inspiratif. Ya, pertanyaan yang pikir saya inspiratif itu pertanyaan yang bisa mengembangkan dia membayangkan futuristik. Nah, dia bisa melompat, bisa membayangkan dirinya. Nah, ini yang sudah saya lakukan Pak. Saya pernah di dalam kelas itu memutarkan video tentang anak disabel yang kakinya satu itu melaksanakan sholat dengan susah payah. Dan saya terkejut dengan efeknya. Ternyata banyak anak yang menangis dan saya katakan, lah kamu ini lengkap, bagaimana kamu bisa meninggalkan sholatmu? Saya bilang begitu. Ternyata efeknya tuh anak-anak menangis Pak. Ada beberapa yang menangis melihat video itu. Itu Pak Alek, pengalaman saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nih kayaknya Bu Heti hampir sepaham dengan Pak Alek nggih. Nah, hanya beda bentuknya nggih kayaknya. Nggih, sekali lagi saya terima kasih Bu Heti telah memberikan gambaran bagaimana untuk mengembangkan lewat pertanyaan inspiratif atau tebak-tebakan itu. Oke, selanjutnya saya ingin tahu dari Bu Ika. Bu Ika, bagaimana Bu Ika ini? Saya kalau bernyanyi bersama saya mungkin sudah tahu, mungkin yang perlu saya ingin lebih tahu lagi itu tentang menceritakan perasaannya sendiri. Saya ini menarik sekali ini Bu. Monggo ini bisa dikasih penjelasan Ibu. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Saya akan menjelaskan mungkin dengan bernyanyi bersama itu kan sudah biasa ya Pak ya, karena bareng-bareng. Nah, terus kalau anak mengungkapkan perasaannya dengan lagu, mungkin pada saat sedih kan ada yang ini nyanyi lagu sambil nangis, ya seperti itu. Kalau mungkin perasaannya senang sambil tertawa dan sebagainya. Terus yang kedua dengan mengungkapkan perasaan melalui gambar. Jadi bisa juga itu anaknya yang mungkin malu menyanyi, malu bercerita atau apa, itu dengan menggambar ilustrasi sesuai perasaannya.
gitu Pak. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih, ide yang bagus sekali Bu. Kita juga sangat terkesan ini dengan ini. Mungkin ini saya juga ingin lanjut aja langsung ke Bu Novita. Terima kasih Bu Ika tadi atas pendapatnya. Bu Novita, monggo Bu. Saya ingin tahu ini yang sangat menarik itu bagaimana untuk melipat kertas ini melipat kertas nih. Kalau bernyanyi kayaknya sama dengan Bu Anu. Monggo Bu Novita, singkat tapi bisa mengena. Monggo Bu Novita. Terima kasih Pak Agus. Melipat kertas membentuk suatu bentuk atau istilahnya origami Pak ya. Di situ anak sudah mulai belajar menumbuhkan kreativitasnya. Kalau ini diletakkan sebagai pembiasaan di awal pembelajaran, berarti kita telah mempersiapkan anak itu untuk fokus juga, fokus dengan sesuatu, kemudian menumbuhkan kreativitasnya juga. Jadi sebagai rangsangan sebelum masuk ke pembelajaran, saya kira ini juga efektif Bapak. Jadi pada waktu nanti masuk ke pembelajaran, anak ini sudah siap untuk belajar. Terima kasih, itu saja Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah panjenengan sudah memberikan pendapat-pendapat panjenengan semua. Yang intinya dari semua pendapat itu, kalau bisa saya tarik sebuah benang merah itu ada intinya untuk meningkatkan kreativitas dengan berbagai cara, dengan berbagai cara. Terima kasih. Mungkin itu yang sangat berharga bagi kita, bahwasanya kita bisa memberikan suatu gambaran tentang kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan. Sangat sederhana sekali yang kami bisa lakukan pada anak, namun bisa menumbuhkan kreativitas. Terima kasih. Tapi saya sebelum menginjak ke kegiatan berikutnya, saya ingin tahu, kalau dari pendapat-pendapat ini kira-kira saya pengen pendapat dari panjenengan, kira-kira kesimpulan dari kegiatan ini apa Bu Ibu? Monggo saya minta masukannya. Bu Bu Novita atau Bu Eti? Monggo. Bapak singkat saja tapi jelas monggo. Terima kasih Pak Agus. Jadi intinya pembiasaan yang menumbuhkan kreativitas itu ada semua kegiatan di mana siswa itu bisa belajar untuk fokus, kemudian melakukan sesuatu itu secara fokus pada apa yang dia pelajari, kemudian menumbuhkan daya imajinasinya juga, kreativitasnya juga. Terima kasih Ibu Bu Novita. Untuk yang Bu Eti, mungkin kita bisa kayaknya sepaham mungkin Bu Eti tentang ini bisa terima kasih Bu Eti. Bapak Ibu, terima kasih, kita sudah melaksanakan menarik suatu kesimpulan pembelajaran ini. Sebelum kita akhiri dari kegiatan ini tadi, kira-kira kita bisa mengambil hikmah atau mungkin ada hal yang mengganjal dari Bapak Ibu atau mungkin kurang pas untuk Bapak Ibu dari hasil pembelajaran kita hari ini. Monggo diskusi ini ada? Nggak ada? Tidak Pak Agus, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana bisa diterima Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi panjenengan dalam diskusi ini. Kita bisa mengakhiri karena kita sudah mendapatkan suatu hasil diskusi. Semoga apa yang kita dapatkan dari hasil ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kegiatan kita sudah selesai. Semoga kita nanti bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, diskusi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Yes.